Pembantaian paling biadab di zaman modern telah terjadi di tanah Eropa. Tanah yang katanya pusat peradaban dari segala bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi umat manusia, termasuk hak asasi manusia. Pada tanggal 11 Juli tahun 1995, dimulai sebuah pembantaian paling sadis di Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Demikian menurut mantan Sekjen PBB pada peringatan 10 tahun pembantaian Srebrenica. Ia merujuk pada genosida ribuan warga Muslim Bosnia di kota Srebrenica, Bosnia dan Herzegovina. Saya tinggal di kota madya Srebrenica. Orang Bosnia dan Serbia tinggal bersama di sana. Saya tidak melihat perbedaan di antara kami. Baru setelah perang dimulai pada tahun 1991 di Kroasia, saya tahu siapa orang Kroasia, siapa orang Serbia, siapa orang Muslim. Kemudian, pada awal tahun 1992, orang Serbia mulai pindah dari desa saya. Mereka menghilang begitu saja. Desas-desus mulai beredar bahwa akan ada perang di Bosnia juga. Tetapi kami tidak berpikir itu bisa terjadi pada kami. Kata salah seorang korban selamat tragedi Srebrenica yang bernama Mirsada, yang menceritakan kondisi demografi penduduk sebelum genosida. Kolapsnya Republik Federal Sosialis Yugoslavia menjadi penyebab utama. Deklarasi kemerdekaan Republik Bosnia dan Herzegovina tidak diakui oleh tentara Serbia dan Tentara Rakyat Yugoslavia atau JNA. Keduanya ingin mengamankan teritori. Tapi rupanya juga diikuti oleh pembersihan etnis non-Serbia di area yang coba mereka kontrol. Srebrenica terletak di ujung timur Bosnia-Herzegovina. Kota tersebut jadi target selanjutnya setelah tentara Serbia dan JNA puas mengobrak-abrik Bratunac, wilayah yang juga terletak di perbatasan kedua negara. Mayoritas penduduknya adalah Muslim Bosnia. Desa-desa di wilayah itu direbut, rumah dibakar, warganya dipukuli atau dibunuh. Tercatat 1.156 warga Bratunac tewas. Sementara lainnya dipaksa mengungsi dan akhirnya terkonsentrasi di Srebrenica. Serupa yang terjadi di banyak negara, genosida tidak berlangsung instan sehari semalam. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY mencatat kampanye sekaligus serang-serangan militer sebelum pembersihan etnis sudah dimulai sejak 1992. Mantan pejabat militer Bosnia dan Herzegovina, Nasser Oric, berkata pada ICTY bahwa antara bulan April 1992 sampai Maret 1993, warga Srebrenica jadi target serangan artileri, bom pesawat tempur, dan penembak jitu oleh tentara Serbia. Desa Potosari jadi target harian sebab berstatus titik sensitif di garis pertahanan di sekitar Srebrenica. Pemukiman Muslim Bosnia lainnya juga secara rutin diserang. Semua ini menghasilkan sejumlah besar pengungsi dan korban, ungkap Nasser Oric. Tentara Serbia dikdaya sebab menguasai suplai air bersih dan sumber energi masyarakat desa. Kelaparan massal terjadi sebab bantuan dari lembaga humanitarian tidak diperbolehkan masuk. Kaum tua dan anak-anak yang lemah pun satu persatu tumbang. Dalang dari peristiwa kejam di Srebrenica adalah Jenderal Republik Srpska atau Serbia, berjuluk si jagal Bosnia, yaitu Ratko Mladic. Ia tumbuh menjadi anggota Liga Komunis Yugoslavia, lalu berkarir di Tentara Rakyat Yugoslavia. Posisinya melejit dari perwira tinggi, kepala staf angkatan darat, sampai akhirnya ditunjuk sebagai jenderal saat memasuki Perang Bosnia tahun 1992 sampai dengan tahun 1995. Berseragam militer membuat Mladic menampakkan sifat buasnya. Pada tanggal 5 April 1992, di hari yang sama bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina, pasukan Yugoslavia mengepung ibu kota Bosnia dan Herzegovina, yaitu di Sarajevo.
Mladic dan pasukannya mencoba menduduki pusat kota dan menggulingkan pemerintahan resmi Bosnia lewat kudeta. Pengepungan Sarajevo merujuk laporan final PBB berlangsung selama 1425 hari, yaitu mulai dari 5 April 1992 sampai dengan 29 Februari tahun 1996 dan menjadi pengepungan terlama dalam sejarah Perang Dunia. Mladic dan pasukannya memang pada akhirnya mundur, namun korban tewas mencapai 13.952 jiwa, 5.434 diantaranya berasal dari kalangan rakyat sipil. Memasuki tahun 1995, situasi di Srebrenica makin berbahaya. PBB kemudian membentuk pasukan UNPROFOR yang diisi oleh sekitar 400 tentara asal Belanda. Sejak April 1993, PBB juga menjadikan Srebrenica sebagai wilayah yang aman. Artinya kota tersebut tidak boleh dijadikan lahan pertempuran oleh seluruh pihak yang sedang berperang. Tetapi ternyata kenyataannya, tentara Serbia tidak mengindahkannya. Gempuran demi gempuran dilakukan sembari pasukan terus merangsek ke dalam. Pada tanggal 4 Juni tahun 1995, pasukan Serbia yang unggul secara jumlah akhirnya mampu menguasai Srebrenica. Pada tanggal 6 Juli, pasukan Serbia mulai menggempur pos-pos tentara Belanda. 5 hari kemudian, mereka berhasil memasuki kamp-kamp pengungsian. Sebagian besar anak-anak, perempuan, dan para orang tua yang mulai bergerak mencari perlindungan ke Potosari juga ditangkap. Laporan ICTY memaparkan, pada tanggal 11 Juli tahun 1995, pembantaian dimulai dengan cara memisahkan laki-laki berumur 12-77 tahun. Alasannya untuk diinterogasi. Namun ini hanyalah dalih agar target bisa dipisahkan dari para perempuan, orang tua, atau sanak keluarga lainnya. Pembunuhan pertama terjadi di sebuah gudang dekat desa Krafika, lalu berlanjut ke sudut-sudut desa lain. Rombongan korban disuruh berbaris di dekat lubang yang dijadikan kuburan massal, lalu ditembak satu persatu di bagian belakang kepala. Para tentara kemudian menyasar segala jenis gender dan usia, tua, muda, orang tua, anak-anak, bahkan bayi, semua jadi sasaran kekejaman pasukan Mladic. Tak ketinggalan pula kasus pemerkosaan yang dialami korban selamat maupun yang selanjutnya dibunuh. Munira Subasic, Presiden Asosiasi Ibu-Ibu Srebrenica yang kehilangan 22 anggota keluarganya, termasuk suami dan putra bungsunya, mengatakan kepada para diplomat PBB bahwa sangat sulit selama 30 tahun untuk menanggung rasa sakit di jiwa. Hal itu makin terasa berat saat terjadi penyangkalan genosida Muslim oleh orang-orang Serbia Bosnia. Mereka terbunuh di zona PBB yang seharusnya aman, dan PBB, dunia, serta Eropa hanya menyaksikan dalam diam, kata Subasic. Bersama dengan ibu-ibu Srebrenica lainnya, mereka kini melawan penyangkalan atas genosida dan ketidakadilan, serta menciptakan dunia yang lebih damai bagi anak-anak saat ini. Gadis-gadis ditahan sebagai tawanan selama berminggu-minggu di berbagai rumah, restoran, dan bangunan yang terbengkalai. Kemudian dipindahkan ke kamp pengungsi di pusat olahraga Lagator di Loznica. Di sanalah mereka memberi kami nama Serbia, konon demi keselamatan kami sendiri. Saya tinggal di sana bersama para pengungsi Serbia selama beberapa minggu. Setelah itu lebih banyak pengungsi Muslim Bosnia tiba. Di sanalah saya bertemu dengan mantan suami saya. Saya baru berusia 16 tahun. Pada akhir tahun 1993, saya melahirkan anak pertama saya. Kata Mirsada menceritakan pengalaman mengerikan itu. Catatan pengadilan Den Haag atas kasus ini yang disusun pada Desember 2007 mengungkapkan banyak cerita sedih dari para saksi atau korban yang selamat. Salah satunya adalah Zumra Sehomerovic yang menyaksikan kengerian pembantaian Srebrenica tepat di depan matanya. Sehomerovic melihat seorang gadis berusia sekitar 9 tahun dalam cengkraman tentara JNA. Seorang tentara menyuruh adik laki-laki sang gadis untuk memperkosa kakaknya. Si adik jelas menolak keras. Tentara ini marah lalu membunuh sang bocah lelaki itu. Ada seorang ibu bersama bayinya yang baru berumur beberapa bulan. Seorang tentara JNA menyuruh agar ia menenangkan si bayi yang menangis terus.
Upaya si ibu gagal, lalu tentara itu merebut si bayi dan menyayat lehernya. Ia tertawa, ada tentara Belanda yang cuma melihat dan tak berbuat apa-apa, kata Seho Merovic menceritakan. Para penyintas menggambarkan Srebrenica sebagai neraka sejati. Mereka hidup dalam kondisi tanpa makanan dan listrik selama bertahun-tahun perang dan kemudian menghadapi kengerian pembantaian massal. Suasana di pabrik kain di Potosari, tempat ribuan orang berlindung, digambarkan penuh teror, di mana keheningan siang hari digantikan oleh jeritan di malam harinya. Sejarah menyoroti kegagalan UNPROFOR dalam kasus ini sebagai tindakan yang amat fatal. Membiarkan kejahatan terjadi di mata mereka hanyalah fragmen kecil. Saat pembantaian sedang berlangsung, pasukan Belanda menyerahkan 5.000 pengungsi untuk ditukar dengan 14 tentaranya yang ditahan oleh Mladic. Hingga kini keputusan tersebut memicu kecaman dan penyesalan baik dari pihak PBB maupun pemerintah Belanda. Independen melaporkan pasukan Belanda berdalih saat itu mereka juga berpotensi jadi korban kekejaman Mladic. Namun menukar 70% warga Bosnia yang sedang putus asa dengan 14 tentara lawan juga dituding berlipat-lipat lebih keliru. Daftar awal orang-orang yang hilang atau dibunuh di Srebrenica yang disusun oleh Komisi Orang Hilang Federal Bosnia menyatakan total korbannya sebanyak 8.373 jiwa. Pada bulan Juli tahun 2012, sebanyak 6.838 korban genosida telah diidentifikasi melalui analisis DNA. Modalnya adalah bagian tubuh yang ditemukan dari kuburan massal. Pada bulan Juli tahun 2013, 6.066 korban telah dimakamkan di pusat peringatan Potosari. Dalam peringatan 10 tahun pembantaian Srebrenica, Kofi Annan menyatakan kesalahan utama memang ada pada para pelaku genosida, orang-orang yang mendukungnya, hingga mereka yang mengurus penguburan korban. Namun, ia juga menegaskan bahwa PBB telah membuat kesalahan serius yang berakar pada filosofi ketidakberpihakan Srebrenica. Katanya akan menjadi tragedi yang selamanya menghantui PBB. Mladic kemudian berhasil melarikan diri usai berakhirnya Perang Bosnia. Selama 14 tahun ia dikejar-kejar otoritas Serbia. Harga awal untuk informasi keberadaan Mladic yang ditarifkan pemerintah Serbia dan Amerika Serikat adalah sebesar 90 miliar rupiah. Pada tahun 2010, angkanya naik drastis menjadi 180 miliar rupiah. Pada tanggal 26 Mei tahun 2011, petugas berpakaian preman dari unit kejahatan perang khusus Kementerian Dalam Negeri Serbia menangkap Mladic di sebuah desa bernama Lazarevo. Usai disidang selama 530 hari, pada tanggal 22 November tahun 2017, ia dinyatakan bersalah sebagai dalang genosida Srebrenica dan divonis penjara seumur hidup. Itulah sekelumit kisah tentang pembantaian ribuan umat Islam di Srebrenica. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.